Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab yang bertema dengan puasa Ramadan. Nah, sebelum kita masuk dengan bab tersebut, saya akan menunjukkan peta konsepnya. Yang kita bahas nantinya yaitu yang pertama tentang rukun puasa, yang kedua adalah apa saja hal-hal yang makruh saat puasa, yang ketiga hal-hal yang membatalkan puasa, yang keempat syarat wajib puasa, yang kelima apa saja hal-hal yang disunahkan pada waktu puasa, dan yang terakhir adalah syarat sah puasa. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya adalah, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Nah, dalam bahasa Arab, puasa disebut dengan syiyam atau shaum. Puasa secara bahasa berarti menahan diri dari segala sesuatu hal. Adapun pengertian puasa secara istilah adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Apa saja syarat wajib puasa itu? Yang pertama adalah Islam. Syarat sah puasa Ramadan yang paling utama dan terpenting adalah orang tersebut harus beragama Islam. Kenapa? Karena puasa tersebut adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Seperti diriwayatkan hadis Imam Tirmizi dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Islam didirikan dengan 5 hal, yaitu persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, didirikannya sholat, dikeluarkannya zakat, dikerjakannya haji di Baitullah atau Ka'bah, dan yang terakhir dikerjakannya puasa di bulan Ramadan. Sementara bagi orang non-muslim tetap diseru untuk menjalankan syariat puasa, akan tetapi perintah itu dibebankan baginya di akhirat. Yang kedua, syarat wajib puasa adalah dewasa atau sudah balik. Nah, balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seorang telah memasuki usia dewasa atau sudah dewasa. Nah, dalam bahasa Arab, kata balik artinya sampai. Secara hukum Islam, seorang yang dikatakan balik yang pertama, mengetahui, memahami, serta mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Yang kedua, bagi laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Dan yang ketiga, bagi perempuan sudah mengalami menstruasi. Yang ketiga, berakal sehat atau tidak gila. Maksudnya berakal sehat dan tidak gila dalam hal ini karena cacat mental maupun buruk. Orang-orang seperti ini tidak diwajibkan untuk mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan. Yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang haid atau dalam keadaan nifas, maka puasanya tidak sah. Ketentuan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, saya bertanya kepada Aisyah, seraya berkata, kenapa golongan wanita yang haid mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat? Maka Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan hururiyah? Dan aku pun menjawab, bukan hururiyah, akan tetapi aku hanya bertanya. Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Yang keempat, yakni tidak dalam perjalanan jauh. Yang keenam, yakni mampu berpuasa atau mampu
secara fisik yakni sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Bila tidak, maka tidak wajib hukumnya untuk mengganti puasa pada hari lain di luar bulan Ramadan atau membayar fidyah. Apa itu syarat sah puasa? Yang pertama yaitu Islam atau Muslim. Yang kedua yakni suci dari haid dan nifas. Yang ketiga bukan hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang keempat yakni tamyiz. Rukun puasa. Yang pertama yaitu niat. Niat yaitu melakukan suatu dalam rangka menjalankan perintah Allah, dan puasa tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Niat puasa Ramadan wajib dilakukan pada malam, yaitu sebelum terbitnya fajar. Yang kedua yakni menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa: yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, hilang akal, contohnya seperti mabuk, pingsan, atau gila. Yang keempat yaitu haid dan nifas. Dan yang kelima, murtad. Hal-hal yang makruh di waktu berpuasa: yang pertama, berkumur-kumur berlebihan saat berpuasa. Yang kedua, mencicipi makanan dengan lidah. Yang ketiga, berkata kotor atau berkata yang tidak baik. Yang keempat, suntik atau bekam. Hal-hal yang disunahkan pada waktu puasa: yang pertama, makan sahur. Yang kedua, mengakhiri makan sahur kurang lebih 15 menit sebelum waktu subuh. Yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa. Yang keempat, berbuka dengan buah kurma. Yang kelima, berdoa sewaktu berbuka puasa. Yang kelima, yakni memberi makan untuk orang yang sedang berpuasa. Nah, pada pertemuan kali ini cukup sekian bab tentang puasa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.